Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Jessica Najong dengan NIM 202100810. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan produsen untuk membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Baik, pertama-tama perlu diketahui pengertian dari analisis perbandingan produsen. Analisis perbandingan produsen ini adalah proses membandingkan berbagai aspek antara produsen atau pembuat produk tertentu. Ini melibatkan berbagai evaluasi faktor seperti kualitas produk, harga, reputasi merek, kendala pasokan, dan layanan pelanggan. Ada juga tujuan dari analisis perbandingan produsen ini untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih keputusan yang lebih baik dan memilih produsen yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kriteria tertentu. Analisis ini dapat membantu perusahaan atau konsumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pemilihan yang tersedia di pasar dan memilih mitra produsen yang paling optimal. Baik, berikutnya untuk menganalisis perbandingan pada suatu perusahaan, saya menggunakan rasio keuangan. Terdapat dua rasio keuangan yang saya gunakan, yaitu rasio probabilitas dan rasio solvabilitas. Baik, di sini saya akan menganalisis perbandingan produsen pada sektor keuangan yang terdiri dari 5 perusahaan. Yang pertama, Citizen Community Bank, yang kedua, Welltoner, yang ketiga, V&M Bank, yang keempat, Unity Software, yang kelima, Bank Widit. Berikutnya adalah data laporan dari 5 perusahaan yang saya akan analisis. Yang pertama, rasio probabilitas. Rasio probabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit atau laba. Rasio probabilitas ini terdapat 5, yaitu net profit margin, ROA, ROE, rasio growth profit margin, earning per share. Berikut merupakan hasil perhitungan dari rasio probabilitas dari setiap perusahaan menggunakan data keuangan pada slide sebelumnya. Dapat dilihat pada rasio probabilitas NPR pada perusahaan CCB 22,56%. Pada perusahaan Beltop terdapat 0,01 dan seterusnya sampai di perusahaan Bank Kutet 8,98. Seterusnya pada ROA, ROE, gross profit margin, dan earning per share. Net profit margin atau NPM ini digunakan untuk mengukur tingkat margin keuntungan atas penjualan, di mana rasio ini menggunakan penghasilan neto perusahaan bersumber dari total penjualan. ROA-nya digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menganalisis keuntungan dari aset yang digunakan. ROE digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba dengan pemodalan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Dan rasio gross profit margin digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan bahan dan tenaga kerjanya untuk memproduksi dan menjual produk-produk untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir, earning per share digunakan untuk rasio yang menjabarkan jumlah uang yang akan dihasilkan dari setiap lembar saham biasa yang dimiliki investor. Probabilitas dapat dikatakan baik apabila di atas 15%. Dapat disimpulkan dari slide berikut, terdapat beberapa perusahaan yang dikatakan baik seperti CCD di atas 5%, 22,56, dan perusahaan Bank Widit
Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Besarnya ukuran umum yang dipakai adalah 200% atau 2:1. Perbandingan tersebut berarti 2 kali dari total utang perusahaan. Dikatakan solvable jika rasionya kurang dari 200%. Pada debt to asset ratio, jika nilai dari perhitungan menunjukkan 100% atau 1 kali, artinya jumlah aktivitas sama dengan jumlah hutang. Dengan demikian, perusahaan tidak mempunyai kelebihan aktiva atau hutang yang dimiliki. Perusahaan harus menguasakan supaya nilai dari DAR kurang dari 10% atau 1 kali supaya dapat dikatakan baik. Yang kedua, pada DER atau debt to equity ratio yang menunjukkan nilai kurang dari 1 atau 100%, mengidentifikasikan perusahaan tersebut mempunyai hutang yang lebih kecil daripada modal atau ekuitasnya. Rasio ini kurang cocok untuk menganalisis perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, misalnya seperti bank, perusahaan, akuisisi, interpretasi, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.